kamu tidak memperbaiki hari-harimu yang telah berlalu. Taqulu ghadan yaumal qiyamah, maka kamu akan berkata besok pada hari kiamat, faraji'na na'mal salihan, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal saleh. Nyesel kita nanti itu kalau sudah di akhirat baru tahu. Kita tahu yang mana yang hak, mana yang batil, tapi kita tetap melakukan yang batil. Nanti di akhirat kita akan menyesal dan kita akan mengatakan faraji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah agar kami bisa mengerjakan amal-amal yang saleh. Ya. Fayaqalu ya ahmaku anta hunaka tahihu. Tentang nasihat-nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali, yang mana insyaAllah pada malam hari ini kita sampai kepada, yaitu ayyuhal walad, wahai anakku, al-ilmu bila amalin, ilmu dengan tanpa amal jununun, adalah suatu kegilaan. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakun, dan amal dengan tanpa ilmu tidak akan ada pahalanya. Ya. Kita mengetahui sesuatu hal yang baik tapi kita kadagawi, itu adalah merupakan suatu kegilaan. Kita tahu apa perintah, kita tahu mana larangan, tapi kita tidak gawi atau tidak kita tinggalkan larangannya, maka itu adalah merupakan suatu kegilaan. Kita tahu ini perintah gawi, tapi kadang kita gawi, berarti itu adalah suatu kegilaan. Kita tahu itu larangan, tapi kita tidak tinggalkan, maka itu juga suatu kegilaan. Dan amal tanpa ilmu itu adalah sia-sia, jadi tidak ada pahalanya. Kita beramal melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu tanpa disertai dengan ilmu, maka itu juga sia-sia. Ya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ilma alladhi la yub'iduka al-yawma anil ma'asi wa la ya'miluka ala ta'ah, dan ketahuilah bahwa ilmu yang tidak dapat menjauhkan dirimu pada hari ini dari berbagai kemaksiatan dan tidak dapat membawa dirimu kepada ketaatan, la yub'idaka la yub'idaka ghadan an-nari jahannam, maka ilmu tersebut tidak akan dapat menjauhkan dirimu besok dari api neraka jahannam. Ya. Jadi kita mengetahui sesuatu tapi kita tidak menjauhkan sesuatu itu tidak menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang salah, maka hal itu percuma karena tetap akan membawa kita kepada api neraka jahannam. Ya. Ini sudah jelas ini. Ilmu yang dimaksud di sini banyak, bukan hanya ilmu tentang tentang ibadah-ibadah kita secara ini. Ya. Ya. Kita tahu tidak ada yang lebih sempurna di dalam urusan kepemimpinan daripada Habibuna Muhammad, tapi kita menjadikan ada yang lain yang lebih baik daripada Habibuna Muhammad, maka hal itu juga pengetahuan kita tidak ada gunanya sudah. Ya. Kita tahu tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, tapi kita masih menjadikan atau mengadakan hukum-hukum yang lain daripada hukum Allah, maka itu juga akan menjerumuskan kita ke neraka. Makanya ini kalau dijabarin secara luas, harusnya menang kita. Ilmunya sudah sempurna aja sudah. Ya. Wa iza lam ta'mal bi ilmikal yawma wa lam tadarak. Ya.
walam tadarakil ayyamal madiyah. Dan apabila kamu tidak beramal dengan ilmumu dan kamu tidak memperbaiki hari-harimu yang telah berlalu, taqulu ghadan yaumal qiyamah, maka kamu akan berkata besok pada hari kiamat, faraji'na na'mal salihan, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal saleh. Nyesel kita nanti itu kalau sudah di akhirat baru tahu. Kita tahu yang mana yang hak, mana yang batil, tapi kita tetap melakukan yang batil. Nanti di akhirat kita akan menyesal dan kita akan mengatakan faraji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah agar kami bisa mengerjakan amal-amal yang saleh. Ya. Fayaqalu ya ahmaku anta hunaka tahimu. Ya. Maka akan dikatakan kepadamu, hai dungu, ya, kamu dari mana datangnya? Habis dari itu dah. Ya. Udah lagi panik-panik, kita lagi minta-minta supaya ada kesempatan kedua, malah dikatain dungu. Dari mana asal pian? Nah, masa nggak tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kada baik? Aneh juga, orang beri bingung tuh. Dari mana pian? Hidup di mana pian? Nah, di planet mana hidup? Nah, nasib kita. Ya. Dan hal ini juga harusnya nasihat-nasihat ini bukan hanya diberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di bawah aja. Harusnya juga diberikan nasihat ini kepada orang-orang yang sedang memimpin ini. Ya, ini umat. Kenapa? Karena ini nasihat juga merupakan hal yang penting bagi mereka. Mereka tahu mana yang hak, mana yang batil. Mereka lebih tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya. Harusnya mereka gawi. Kalau mereka kada gawi, justru mereka malah melanggar daripada sumpah. Jahannam sudah pasti tempatnya, dan harusnya mereka takut. Tapi pada kenyataannya Jahannam tidak dapat menggentarkan mereka dari perbuatan-perbuatan ya maksiat tadi. Ya, insyaallah kita berlindung daripada pemimpin-pemimpin zalim tadi. Ya. Lalu ayyuhal walad, ayyuhal waladu ja'alil himmata firruh, wahai anakku, tempatkanlah gelora semangat di dalam ruh, dan kekalahan di dalam nafsu, dan kematian di dalam tubuh. Nah, inilah maknanya kita latihan puasa. Puasa ini bukan hanya kita menahan lapar dan haus, karena kalau latihan lapar dan haus, pian punya uang, beli aja itu pil astronot. Pil astronot paling 100.000 kali, bisa lebih kali, 150 dah. Hah? Sedikit minum satu pil aja tuh kuat tahan lapar, tahan haus pian seharian. Makanya astronot tuh makanannya sedikit deh bawanya, ya, nggak ada kompor lagi di sana tuh. Bagaimana gitu? Makanya mereka kebanyakan bawa pil. Kalau cuma nahan lapar, nahan haus saja, ya, gampang ya. Ya. Beli aja itu tadi pil astronot. Makanya ntar tuh boleh tuh dijadikan bisnisan tuh, bagus tuh. Jadi ntar kalau mau masuk bulan puasa, ya, cari itu nanti kira-kira pil astronot di mana itu agennya, ya kan? Beli, jualan pian. Ayo pil astronot laku insyaallah. Kuat seharian. Kada sahur, wih, kada berbuka pula. Cukup pil. Bagi komisi aja nanti tuh. Berapa persen kan nanti urusan. Ini kan ide nih mahal juga. Ya, makanya puasa ini juga kita ini mengalahkan hawa nafsu.
Padahal makanan halal, tapi kita dilarang. Nah ini kita harus kalahkan nafsu. Semua harus kita kalahkan si nafsu-nafsu tadi. Ya. Nah, ya. Mati kita punya diri sudah. Matikan diri kita, matikan keinginan kita di bulan Ramadan. Insya Allah setelah bulan Ramadan berlanjut tuh. Jangan makin parah. Itulah makna dari kita apa namanya puasa Ramadan. Tapi nanti kita bahas itu untuk urusan Ramadan belakangan aja nanti. Ya, kita lanjutin lagi sedikit lagi. Li'anna manzilakal qabru, karena bahwa tempat tinggalmu itu adalah kubur. Wa ahlul maqabir, dan para penghuni perkuburan. Ya. Yantazirunaka fi kulli lahdatin mata tasilu ilaihim. Mereka selalu menantikan dirimu di setiap kegelapan mata. Kapan akan kamu sampai kepada mereka? Ya. Ini sahib-sahib yang sudah pada nggak ada nih, lagi pada nungguin nih. Kapan nih pada datang nih? Seru hidup di dalam sini, nggak enak di atas pian. Buruan datang sini gitu. Ada manggil-manggil ya kan, udah pada nunggu. Nanti ada pesta penyambutan tuh nanti itu. Ya Allah, ya. Rame itu. Ada yang pernah kita usilin, ada yang pernah kita jahatin. Nah, ini dia nih orangnya nih. Ayo, kat, malaikat. Sikat udah. Pas lagi ditanya, mana robuka? Dia mah bungul. Ada bakalan bisa jawab, dia udah gemuk aja, udah sikat aja. Wah rame nih. Ayo lo, lu kira hidup lo di atas kurang ajar lo. Lewat-lewat aja gitu. Macem-macem nanti. Tapi insya Allah kita ada ya, yang bakalan menjemput kita nanti adalah orang-orang saleh, para wali-wali Allah insya Allah. Ya. Ya. Iyyaka antasila ilaihim bila zadin. Berhati-hatilah kamu, waspadalah kamu kalau kamu sampai ke mereka dengan tanpa memiliki bekal. Oh berarti mereka nunggu pian nih, nunggu bawa-bawaan kali, bawa oleh-oleh kali dari dunia apa? Nggak taunya sama juga, misal udah dikubur tiap hari diazab, keganggu kuburan yang lain, minta pindah akhirnya. Rame ada laporan ke pembakal jadi. Ya gara-gara ada yang meninggal yang baru nih, guringan ulun jadi keganggu, siksa mulu dari malaikat, ulun minta pindah aja sudah. Laporan sama pembakal nanti repot tuh nanti itu. Ya Allah ya Rabb, awas ya. Qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, telah berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hazihil ahsadu, hadhil ajsadu qafasut tuyur awis tablud dawab. Ya, tubuh-tubuh itu adalah sangkar burung-burung atau kandang hewan ternak. Jadi tubuh-tubuh kita ini diibaratkan adalah sebuah sangkar bagi burung-burung, ya, atau kandang daripada hewan ternak. Fatafakkaru fi nafsik, maka kamu renungkanlah terhadap dirimu sendiri. Min ayyihima anta, ya, dari dua jenis binatang yang mana kamu itu. In kunta minat tuyuri uluwiyah fahina tasma'u toninati bili. Jika dirimu termasuk dari burung-burung kalangan atas, maka kamu ketika kamu mendengar bunyi genderang seruan, maka irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Tatiru sa'idan, maka kamu akan terbang naik.
terbang akhirnya tuh naik ke atas ila an taq'uda fi aali biruhil birujil jinan, ya, dan kamu akan terbang naik sampai kamu dapat duduk di berbagai tempat yang tinggi dari istana-istana surga. Ya, jadi kita lihat ini sangkar kita ini sangkar burung apaan, ya. Kalau burungnya itu burung yang mahal, nah, cakep tuh, ya, kandangnya mahal juga tuh, ya. Kalau kandang burungnya mahal, kandangnya seadanya, ya kurang asik juga, ya. Tapi kalau kita termasuk jenis burung-burung yang murah-murah, kandang mahal, cuma juga, ya, nggak ada manfaatnya juga, ya, insya Allah. Maka kalau kita mendengar seruan irji'i ila rabbik, kembalilah kalian kepada Tuhanmu, maka pasti kita akan segera kembali kepada kita punya Tuhan kita. Ini sering kita mendengar, ya, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Kaina ulun masih ada urusan. Kaina ini, ya Allah, jangan. Jadi tergantung, makanya lihat kata Sayyidina Abu Bakar, ini tubuh pian ini antara sangkar burung atau kandang hewan ternak. Kalau hewan ternak kandangnya ya begitu seadanya aja, ya. Tapi kalau burung mahal, kandangnya pun mahal. Jadi kita lihat ke dalam diri kita, kita termasuk yang mana? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah bersabda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsh, berguncang arsh, ya. Ar-Rahmani min mauti Sa'd bin Mu'az, berguncang arsh zat yang maha pengasih karena wafatnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Yaitu ars ini bergembira menyambut Sa'ad bin Mu'az, ya. Wal iyadu billahi in kunta minad dawab, dan kita berlindung kepada Allah jika dirimu termasuk hewan-hewan ternak. Hewan ternak, ya. Pagi keluar, pulang untuk hanya memuaskan nafsu-nafsu aja, ya. Hewan ternak diperah aja terus, tak tahu tua tubuh, nah berkurang sudah, ingatan kurang, tenaga kurang, semua kurang, penglihatan kurang sudah. Nah waktu berarti parak, malaikat sudah mulai parak-parak, ya. Ya Allah, ya Rabb. Nah, makanya wa iyadu billah in kunta minat tawab, makanya kita berlindung daripada Allah jika dirimu atau diri kita ini termasuk daripada hewan-hewan ternak. Kama qala Allah Ta'ala ulaika kal'an ami balhum adallu, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kemarin sudah kita bahas tuh, ya. Kalau mutiara atau emas atau berlian yang begitu berharga diberikan kepada binatang, sama kucing misal, dijajarin dengan kepala ikan asin, maka kucing itu akan lebih memilih kepala ikan asin tadi, walaupun itu yang di sebelahnya adalah berlian yang sangat mahal, ya. Sama juga kalau berlian tadi kita serahkan kepada orang gila, ya, maka nggak akan ada artinya, nggak akan ada gunanya itu berlian. Sekarang kita hidup di dalam naungan Allah dan Rasul, kita hidup dalam cahaya Allah dan Rasul, kita hidup dengan kepengurusan Allah dan Rasul tadi,
kita hidup dengan ilmu Allah, hidup dengan hidup Allah, bergerak dengan gerak Allah, melihat dengan penglihatan Allah, semuanya di dalam pengurusan Allah. Tapi kita ini kadakawa di dalam memikirkan hal itu justru malah menyia-nyiakannya, maka kita lebih hina lagi daripada hewan-hewan ternak tadi, bahkan lebih gila daripada orang yang gila. InsyaAllah kita kada termasuk golongan orang-orang yang itu tadi. InsyaAllah. Makanya di bulan ini kita ini harus benar-benar kita belajar, kita naikin tingkatan puasa kita. Tingkatan puasa kita bukan hanya tingkatan puasa menahan lapar dan haus, itu tapi kita sudah mulai naik kepada tingkatan-tingkatan yang khusus. Ya, apa tingkatan yang khusus? Puasanya orang-orang yang saleh. Puasanya orang-orang yang saleh ini ya, dapat dicapai dengan kita menahan anggota-anggota tubuh kita, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Ya, ini harus dijaga. Ya. Dan harus dipenuhi 6 hal. Yang pertama, menundukkan kita punya pandangan mata, ya, serta membatasinya sehingga tidak tertuju pada segala hal yang tercela atau yang dapat menyibukkan hati kita dari membuatnya lalai akan ingatan kepada Allah. Makanya mata ini kita melihat kadang-kadang bisa nyangkutnya ke hati. Awas, hati-hati, mulai dijaga, mulai dibatas. Yang mana kalau di situ kita melihat bukan justru malah membuat kita ingat kepada Allah, tinggalkan. Palingkan kita punya penglihatan, rugi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblisa la'anahu Allah, faman tarakaha khaufan min Allah atahu Allah azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbih." Ya. Awas, sekilas pandangan mata, kata Rasulullah, ada kalanya merupakan sebuah anak panah yang berbisa di antara panah-panah iblis yang terkutuk. Maka barang siapa menahan diri dari pandangan seperti itu karena rasa takut kepada Allah, maka Allah SWT akan melimpahkan kepadanya keimanan yang terasa amat manis dalam hatinya. Jaga sudah, dilatih ini dari sekarang bulan Ramadan. Kita siang-siang puasa jalan ke pasar, ya, ngelihat ada pepaya gantung lah misal, yang tahu lah pepaya gantung, pepaya California lah gitu, ya, ya kan? Itu kita palingkan. Kenapa? Karena hal itu bisa memalingkan kita dari Allah. Ya. Kita palingkan pandangan kita, lalu kita sambil apa? Kah istighfar, kah ya Allah ya Rabb. Nah, gimana bubuan pian aja lah, ya, istighfar kah apa kah? Kalau kita memalingkan itu karena Allah, maka Allah akan masukkan rasa iman ke dalam hati kita. Nah, insya Allah dengan hal-hal yang kayak begitu, insya Allah tuh, ya, itu berhasil tuh. Ya. Tapi ada juga akhirnya orang yang sok-sokan, nggak apa-apa, liatin aja. Itu juga kan rezeki dari Allah. Nah, ini sudah dibikin ngada-ngada lagi nih dalam agama nih. Melihat paha gitu kan, ya. Paha ayam nggak dikecapin, ayamnya ayam boiler lagi kan. Nggak mungkin juga lah orang bulan puasa jalan ke pasar ya pakai rok mini tuh, ada gak? Tahu lu nggak pernah ke pasar sih bulan puasa nih. Ini yang pada hidup di pasar tuh ada nggak tuh? Palsu.
sumpah palsu. Kada boleh. Ya, awas tuh. Ya. Wal yaminul kazibu wal yaminul kazibatu wan nadaru bisahwah. Dan pandangan yang bernafsu. Ya, pandangan bernafsu. Ya. Di bulan puasa nih kita jaga, ini puasa khusus. Berarti setelah lebaran ini harus, berarti kalau dilatih, berarti yang ini sudah biasa kita latih, insya Allah tuh kedepannya gampang aja digawi. Ya, orang udah sering latihan, sebulan latihan, ya Allah masa ya kada kawa-kawa juga. Hah? Bisa insya Allah. Insya Allah. Ya, pokoknya semua niatin karena Allah, insya Allah bisa. Ya. Ya. Baru tadi bisa. Ya. Semua kita tinggalkan karena Allah di bulan puasa. Puasa ini berarti ada puasa syariat, ada puasa tarekat, ada puasa hakikat, ada puasa ma'rifat. Ya, insya Allah nanti malam esok baru kita mulai bahas yang kayak gitu sambil kita mengkaji daripada nasihat-nasihat Imam Ghazali ini. Ya. Ulun minta halal, ulun minta ridha, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.